Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 557. Mendominasi. Ye Tianzong sangat mengagumi saudara Chong. Hanya dengan beberapa kata sederhana, Guo Defeng dibuat tampak seperti miliknya. Tak disangka, ia tiba-tiba menemukan seseorang yang cukup pandai, namun hal itu membuatnya sedikit panik. Orang ini tidak akan membuat janji buta, pada akhirnya dia bahkan tidak bisa memberikannya kepada pihak lain, itu akan sangat memalukan. Namun, sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Lebih baik mengurus masa kini dulu. Setidaknya, aku bisa menamparkan wajah Tang Xiu dan menangkap Zhu Zecheng. Dengan cara ini, tidak hanya dapat memutus rantai percampuran antara grup Piao Xiang dan kekuatan utara, tetapi juga memberikan ruang perkembangan yang stabil bagi istri dan ibu mertua. Ini adalah hal baik yang membunuh dua burung dengan satu batu. Tidak, Pak Tua, apa maksudmu? Zhu Zecheng tidak berani berbicara. Dia mencoba yang terbaik untuk mengedipkan mata pada Tang Xiu, tetapi sekarang perkembangannya jauh melebihi harapannya. Meskipun dia tidak takut dengan pintu hidup dan mati, dia belum siap untuk putus dengan pihak lain, jadi dia melakukannya. Tidak berbicara, tapi biarkan Tang Xiu datang dan jadilah pembawa damai. Tang Xiu mengerti. Arti keberadaannya di sini sendiri adalah untuk merobohkan gerbang kehidupan dan kematian. Tapi sekarang, lelaki tua itu marah, dia tidak hanya ingin memadamkan api tepat waktu, tetapi juga menekan Ye Tianzong, jika tidak, semua mimpinya akan sia-sia. Setelah memahami, Tang Xiu menarik napas dalam-dalam, berjalan mendekat, dan berkata sambil tersenyum menghibur, "Orang tua, jangan cemas. Jika ada yang ingin kita katakan, mari kita bicara pelan-pelan. Begini, kakekku mendirikan sekte hidup dan mati, dan meskipun Anda sekarang adalah pemimpin sekte, seberapa banyak itu masih tergantung pada keluarga kami. Saya awalnya meminta Anda untuk tiba dalam waktu setengah jam, tetapi Anda datang lebih awal, yang juga merupakan hal yang baik. Sekarang, saya punya beberapa pertanyaan, bisakah Anda menjawabnya untukku?" Jawab pertanyaan. Guo Defeng sedikit bingung, tetapi Ye Tianzong memahaminya, mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Guo, karena semua orang telah mengatakannya, Anda dapat menjawab pertanyaan mereka. Saya tidak terburu-buru di sini. Mari kita bicara pelan-pelan. Aku akan menemukanmu, beberapa hal berhubungan dengan Tang Xiu. Jika kamu berbicara dengannya, itu setara dengan berbicara denganku, apakah kamu mengerti?" Jernih. Guo Defeng menuruti nasihat Ye Tianzong. Kini gerbang kehidupan dan kematian terlihat tenang di luar, namun nyatanya di dalam sudah berubah menjadi berantakan. Yang dia pikirkan saat ini adalah bagaimana dia bisa pensiun sebagai pahlawan, kapanpun muncul seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan, dia akan mengikutinya hidup dan mati. Setelah penjelasan saudara Chong dan penelitian serta penilaiannya sendiri, dia yakin bahwa Ye Tianzong adalah putra sejati dari sekte hidup dan mati. Apapun yang dia katakan, dia akan melakukannya. Hanya setelah dia menyelesaikan pekerjaannya barulah dia memiliki kepercayaan diri untuk berbicara dengan pihak lain. Lagi pula, berterus terang pada pokok persoalan memerlukan hadiah. Dan menuruti keinginan orang lain adalah anugerah terbaik. Oke. Karena Tuan Ye sudah berbicara, maka Tuan Tang, jika Anda memiliki pertanyaan, katakan saja kepada saya. Saya pasti akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Akhirnya dia setuju. Zhu Zecheng menghela nafas lega, meskipun memang ada bujukan Ye Tianzong di sampingnya. Namun dalam analisis terakhir, karena status khusus Tang Xiu, lelaki tua itu harus mempertimbangkan konsekuensinya. Yang disebut bertanya sekarang sebenarnya untuk membuka pembicaraan, ia percaya bahwa segala sesuatunya sulit pada awalnya, selama permulaan dimulai, hal-hal lain akan terjadi pada tempatnya dan diselesaikan dengan mudah. Meskipun tampaknya ada sedikit hubungan antara Ye Tianzong dan Guo Defeng, hal itu tidak akan berdampak banyak pada perkembangan situasi selanjutnya. Ayo, kita semua duduk. Jika ada yang ingin kalian katakan, ayo bicara pelan-pelan. Ayo bicara pelan-pelan. Zhu Zecheng mempersilakan semua orang untuk duduk. Di bawah instruksi Ye Tianzong, saudara Chong membantu Guo Defeng ke kursi utama. Ye Tianzong duduk di sebelah kanan, sedangkan Zhu Zecheng dan Tang Xiu duduk di sebelah kiri. Tentu saja, mengingat status khusus Tang Xiu, Zhu Zecheng secara khusus mengatur agar dia duduk di sebelah Guo Defeng untuk memfasilitasi komunikasi.
Setelah berbasa-basi, akhirnya kami langsung ke pokok permasalahan. Tang Xiu tidak bisa menunggu lama dan bertanya terus terang, Tuan Guo, seperti ini. Saya baru saja melihat Anda masuk dan Anda sepertinya memiliki kesan yang baik tentang Ye Tianzong ini, jadi saya menjadi lebih penasaran. Apa hubungan antara kalian berdua? Kenapa? Kalian akan menghormatinya, dan begitu dia menelepon, kalian bisa datang dalam waktu 10 menit. Selain itu, sejauh yang saya tahu, Anda dan grup Piao Xiang tampaknya memiliki beberapa keterikatan dalam masa lalu. Ini ditipu dan tiba-tiba datang. Apakah kamu tidak marah pada saat ini? Apakah kamu tidak ingin mencari sesuatu untuk dilakukan? Ini sengaja menimbulkan masalah. Tapi Guo Defeng tersenyum acuh tak acuh dan menatap Ye Tianzong dengan penuh arti sebelum melanjutkan, masalah ini memang pantas membuat orang marah. Hubungi saya di sini, batasi waktu saya, dan bahkan datang ke Piao Xiang. Sejujurnya, saya tidak ingin tinggal di sini tempat omong kosong ini seperti grup. Jika masalah ini ditangani oleh orang lain, saya dan lelaki tua itu pasti sudah lama marah, akan mudah untuk berteriak dan membunuhnya, tetapi jika lebih serius, saya akan membunuh seluruh keluarganya secara langsung. Namun, orang ini adalah Tuan Ye, jadi saya dapat sepenuhnya memahami dan menerimanya. Belum lagi masalahnya, bahkan jika orang tua itu meminta saya untuk lari maraton 10.000 meter di luar, saya tidak akan ragu. Apa? Mendengar Zhu Zecheng kaget, dia tidak menyangka Guo Defeng akan begitu menghargainya. Hal ini semakin memperdalam tebakannya tentang Ye Tianzong. Mungkinkah tebakan Presiden Song sebelumnya benar? Ye Tianzong ini memiliki latar belakang yang dalam, apalagi tersinggung, bisa melarikan diri tanpa cedera saja sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Apakah aku melakukan kesalahan kali ini? Pak Tua, tolong jawab aku secepatnya, apa hubunganmu dengannya? Tidak masalah. Jika kamu harus melibatkannya ke level berikutnya, maka, bagaimanapun, dia ada di pihakku, dan identitas serta statusnya lebih tinggi dari apapun, bahkan melebihi orang tuaku. Singkatnya, aku akan melakukannya apapun yang dia minta aku lakukan, dan hal-hal lain. Orang-orang menganggur sedang menunggu. Apa itu, Tuan Guo? Pertanyaan seperti ini terlalu lambat dan membuat pikiran orang seperti berada di roller coaster. Akhirnya, Zhu Zecheng berdiri dan mau tidak mau menyela, kalau begitu saya ingin bertanya, Ye Tianzong ini adalah tamu tertinggi Anda. Dia melampaui orang tua Anda. Anda harus mematuhi kata-katanya, tetapi ini juga penting. Di dalam dan di luar, dalam analisis terakhir, dia hanyalah orang luar, dan Tang Xiu adalah orang dalam dari sekte hidup dan matimu. Orang dalam seperti dia seharusnya lebih baik daripada orang luar, bukan? Ya, Tuan, saya adalah cucu dari pendiri sekte hidup dan mati. Ayo, Anda, hehe. Tang Xiu ketakutan dan bergegas untuk pamer di depan pihak lain, tetapi tanpa diduga, dia ditolak. Sebelum sempat menjalin hubungan, ia disela oleh Guo Defeng yang malah mencibir. Saat memandangnya, alisnya penuh dengan jijik, aku menghormati kakekmu. Aku memanggilmu Tuan Tang. Jika aku tidak hormati dia, kalau begitu, kamu bukan apa-apa di depanku. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu menghabiskan seluruh waktumu untuk makan, minum, pelacur, dan berjudi. Kamu hanya menganggur, bajingan di masyarakat bawah. Sampah. Saya sudah melihatnya sejak lama. Keluarlah, Anda muncul di sini hari ini dengan tujuan untuk bersaing dengan Tuan Ye. Di sini, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, hari ini, saya tidak akan mendengarkan siapapun kecuali Tuan Ye. Begitu kata-kata ini keluar, situasinya langsung berubah. Otak Zhu Zecheng tiba-tiba meledak. Sepertinya dia memang melakukan kesalahan. Tuan sebenarnya adalah Ye Tianzong, bukan Tang Xiu. Sekarang Tuan yang sah telah berbicara, Tang Xiu sebenarnya tidak berpengaruh pada pihaknya. Bahkan bisa menjadi kentang panas, jika tidak ditangani dengan baik bisa berujung pada dimarahi. Sekarang, saya melihat Guo Defeng mematuhi Ye Tianzong. Dengan kata lain, selama dia memiliki hubungan yang baik dengan Ye Tianzong, keinginannya pada akhirnya masih bisa terwujud. Tentu saja, prioritas utama saat ini adalah segera mengatasi masalah Tang Xiu. Dong-dong. Saat ini, ada ketukan di pintu. Ketika dia mendongak, dia melihat bahwa itu adalah Tuan Song. Dia mengangguk sedikit ke sisinya. Jelas sekali, apa yang awalnya merupakan tindakan polos di pihaknya kini menjadi prioritas utama. Apalagi pekerjaan persiapan yang dipercayakan kepadanya seharusnya tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, dia melakukan sesuatu tanpa kebocoran, jadi dia merasa nyaman.
Bab 558. Tuan Zhu, semuanya sudah beres, jangan khawatir. Meski keduanya telah menjalin kesepahaman diam-diam selama bertahun-tahun, kini masalah tersebut menyangkut hidup dan matinya perusahaan. Tuan Song juga khawatir Zhu Zecheng akan punya ide lain, jadi ketika dia masuk, dia mengatakan sesuatu dengan keras yang hanya bisa dimengerti oleh mereka berdua. Zhu Zecheng yang awalnya masih gugup, langsung merasa lega. Dia mengangguk sedikit. Lalu, lambaikan tangan pada orang lain. Dia mengetahui sesuatu tentang situasi di sini. Sekarang, dengan pernyataan Guo Defeng, jelas bahwa Tang Xiu tidak memiliki suara sama sekali di sini. Terus terang, dia sia-sia di sini, dan karena sikap Guo Defeng dan bahkan kehadirannya, dia mungkin membuat marah pihak lain. Zhu Zecheng adalah seorang pebisnis selalu menghitung untung dan ruginya sendiri dan tidak bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Oleh karena itu, sekarang perlu dilakukan perbaikan. Namun karena sensitifnya identitas saya, jika saya membiarkan diri saya mengoperasikannya, saya khawatir akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, dia memahami masalahnya dengan sangat jelas, dan bahkan Tuan Song, yang selalu menganjurkan untuk bersikap sopan kepada Ye Tianzong, menjadi kandidat yang paling cocok. Tuan Song sudah mengkhawatirkan hal ini. Sekarang dia mendapat izin Zhu Zecheng, Tuan Song tidak punya omong kosong. Dia berlari dengan tergesa-gesa, dan ketika dia melewati Guo Defeng dan yang lainnya, dia memiliki sikap menyanjung dan menyanjung di wajahnya. Ketika mereka sampai di sisi Zhu Zecheng, mereka berdua mengangguk sedikit bersamaan, menunjukkan bahwa semuanya telah beres. Sebelum dia dapat mengambil tindakan lain, Tang Xiu, yang menghadapi kematian, masih ingin berbicara kasar. Dia sangat marah dengan perilaku Guo Defeng. Dia bisa berbicara dengan sopan sebelumnya, tapi sekarang, dia jelas diambang putus. Dia berpikir bahwa pintu kehidupan dan kematian didirikan oleh kakeknya, dan dia tidak melihat ke wajah biksu untuk melihat wajah Buddha, bahkan Guo Defeng harus bersikap di depannya, jika tidak, dia akan menggunakan kartu trufnya. Dia tidak bodoh. Dia bisa merasakannya ketika Guo Defeng mengatakan ini. Hal ini menyebabkan sikap Zhu Zecheng terhadap dirinya berubah secara signifikan. Melihat kembali ke Ye Tianzong, dia tampak tenang dan nyaman, seolah dia yakin pada dirinya sendiri. Menurutnya, ini adalah penghinaan bagi Chi Guo. Dia tidak terlalu agresif tetapi sangat menghina, dan dia tidak tahan. Kita harus melawan. Jika tidak, harimau tersebut akan diperlakukan sebagai kucing yang sakit. Guo Defeng, jangan malu-malu. Jadi, ketika Tang Xiu memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam dan wajahnya menjadi sangat serius. Dia menunggu Guo Defeng dan berteriak dengan sungguh-sungguh, saya tidak peduli apa hubungan antara Anda dan orang bernama Ye Tianzong ini. Singkatnya, dia dan aku mereka adalah pesaing, dan mereka telah menyinggung saya berulang kali. Saya tidak akan mengatakan bahwa mereka memiliki pertikaian darah, tetapi setidaknya tidak ada ruang untuk dua harimau di satu gunung. Saya memerintahkan Anda untuk mengemudikan anak ini pergi dan patuhi perintahku sekarang. Oh, mendengar. Faktanya, wajah Guo Defeng sudah pucat pasi. Saudara Chong di sebelahnya tidak dapat lagi menahan amarahnya dan siap untuk bergegas menghadapinya kapan saja. Tapi Ye Tianzong memimpin, menatapnya dengan gembira, dan bertanya sambil tersenyum, sepertinya Tuan Tang memiliki sesuatu untuk diandalkan. Kalau begitu, Anda harus memberitahu saya, apakah karena Anda berani mengancam pemimpin sekte lama seperti ini? Kakek adalah pendirinya, jadi bisakah kita merasa percaya diri di hadapannya? Itu benar. Tang Xiu tidak berkomitmen dan berkata dengan dingin, tentu saja, ini hanya salah satunya. Lebih penting lagi, karena pengaruh kakek saya, ada banyak tetua di sekte hidup dan mati yang merupakan orang kepercayaan kakek saya. Singkatnya, mereka semuanya mengikuti perintahku. Jadi, untuk menyelamatkan mukaku, aku akan memanggilnya ketua sekte lama. Jika aku tidak senang, aku akan mengusirnya sebentar lagi. Menurutmu hanya dengan mengendalikannya apakah kamu bisa bertindak liar di depanku, Tang Xiu? Katakan, jangan pernah memikirkannya. Mimpi. Katakan. Hal ini menyebabkan Zhu Zecheng kembali ragu. Melihat Tang Xiu mengucapkan kata-kata ini dengan hati nurani yang bersih, ini mungkin kartu trufnya dan alasan mengapa dia percaya diri di sini. Sebenarnya kalau dipikir-pikir baik-baik, hal ini bisa masuk akal. Bagaimanapun juga, Anda adalah pendirinya. Sekalipun Anda menyerahkan haknya, unta kurus lebih besar dari kuda, jadi Anda akan selalu memiliki beberapa teman dekat secara internal, kalau terjadi sesuatu. Jika terjadi sesuatu,
alangkah baiknya jika kita saling menjaga. Tetapi, belajar dari kesalahan. Dia, Zhu Zecheng, tidak berani memihak dengan mudah. Cara terbaik adalah tidak berbicara di kedua sisi, tetapi menunggu dan melihat. Tuan Zhu, Tang Xiu ini hanya menggertak. Dia sudah pergi. Perjuangannya yang putus asa saat ini tidak ada artinya bagi kami. Dia takut Zhu Zecheng akan terguncang, jadi ketika dia melihat ini, Tuan Song segera menghampiri dan menurunkan suaranya. Dia berkata sambil mengingatkan, saya baru saja membuat pengaturan. Mobil Tang Xiu di lantai bawah telah kami sita. Saya juga telah mengetahui detailnya. Nanti, ketika saatnya tiba, untuk mengungkapkan ketulusan kami di sini, saya akan menghukum Tang Xiu sampai mati. Saya harap belum terlambat bagi kita untuk menebus kesalahan, dan Ye Tianzong ini tidak akan menyalahkan kita. Ya, lebih baik mengambil langkah demi langkah. Tidak ada yang tahu situasi spesifiknya sekarang. Singkatnya, kita hanya bisa melihat api dari sisi lain dan duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi. Bagaimanapun, kita tidak akan menderita kerugian apapun. Adapun permintaan yang disebutkan Ye Tianzong sebelumnya, saya hanya memikirkannya dengan hati-hati, dan memberinya saham sebenarnya bukan masalah besar. Selama saya tidak memegang saham pengendali, saya bisa mengendalikannya sendiri. Memberi dia lebih banyak saham tidak lebih dari berbagi lebih banyak uang. Tuan Zhu, ini hanya angan-angan Anda. Yang saya khawatirkan adalah tujuan Ye Tianzong mungkin tidak sesederhana itu. Presiden Song menghela nafas, sebenarnya dia tidak bisa menjelaskan secara spesifik, tapi dia selalu khawatir dan tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Zhu Zecheng, sebaliknya, tidak berbicara. Meskipun dia mempercayai kata-kata Tuan Song, dia merasa kekhawatirannya tidak diperlukan. Terus terang, jika situasinya benar-benar berakhir, apa yang harus saya takuti jika saya masih memiliki kekuatan di utara untuk membantu saya? Oh begitu. Sepertinya kamu sangat kuat, jadi pamerlah. Kami di sini, menunggu kabar baik. Faktanya, perkataan Master Sekte Guo sudah sangat jelas. Dia hanya menuruti perintah saya. Tidak mungkin Anda ingin dia mengikuti ritme Anda. Memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan kartu truf Anda dan lihat apakah lenganmu bisa menembus pahaku. Jika pada akhirnya kamu terbukti tidak berdaya, maka aku harus berurusan denganmu terlebih dahulu dan kemudian mendiskusikan berbagai hal dengan Tuan Zhu dan yang lainnya. Apakah menurutmu itu mungkin? Anda. Kata-kata Ye Tianzong merupakan penghinaan bagi Qi Guo. Ini membuat Tang Xiu marah, dia berhenti bicara dan menatap Guo Defeng. Guo Defeng tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi ekspresinya acuh tak acuh, jelas dia mengenali kata-kata Ye Tianzong. Oke, tunggu aku. Guo Defeng, posisimu sebagai pemimpin sekte hidup dan mati telah diambil sampai akhir. Ye Tianzong, bajingan, tunggu aku akan segera membunuhmu. Tang Xiu berjuang sampai mati. Sambil mengumpat, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon satu persatu. Hei, ini aku. Menurut apa yang kami katakan sebelumnya, lelaki tua itu tidak tahu bagaimana menghargai posisi pemimpin sekte hidup dan mati. Hei, aku Tang Xiu. Aku marah. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa Guo Defeng tidak layak menjadi kepala sekte. Kamu. Hei. 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 Sial, angkat teleponnya. Satu setelah lainnya. Tang Xiu terus menelepon. 10 menit penuh. Ini seperti perjuangan badut. Atau Anda tidak mau mendengarkannya setelah selesai. Atau tutup saja teleponnya. Beberapa orang bahkan tidak menjawab telepon. Saya tidak tahu apakah Guo Defeng menanganinya terlebih dahulu secara pribadi, atau apakah Tang Xiu ditipu. Singkatnya, apa yang disebut rencananya mulus tampak sangat bodoh dan lemah. Ledakan. Akhirnya, dengan suara yang tajam, telepon jatuh dengan keras ke tanah, dan seluruh tubuh Tang Xiu tampak seperti cangkang kering dengan jiwanya dihilangkan, tanpa vitalitas apapun, dan dia tampak putus asa. Fakta membuktikan bahwa dia gagal. Tidak hanya tidak dapat membantu Zhu Zecheng mencapai apa yang diinginkannya, dia sebenarnya tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Lao Song, kamu masih memiliki visi. Aku hampir menghancurkan grup Piao Xiang, Zhu Zecheng menghela nafas dalam hatinya. Tuan Song tampak tenang dan berkata dengan suara rendah, tidak apa-apa, Tuan Zhu. Setiap orang terkadang melakukan kesalahan. Setidaknya, kami telah memilih untuk meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang. Ini adalah kesempatan bagi kami. Lihat saja, kami akan segera harus membayar. Beraksi. Zhu Zecheng sedikit mengangguk. Tidak ada kata-kata yang terucap. Melihat Ye Tianzong.
Saat ini, dia santai dan puas. Meskipun ini adalah grup Piao Xiang, ini adalah wilayahnya sendiri. Tapi jelas bahwa pihak lain sebagian besar adalah tamu. Di sini, dialah yang mengambil keputusan akhir. Selama dia mengangguk, saya yakin Guo Defeng benar-benar bersedia bekerja sama dengannya. Belum lagi kerjasama, bahkan melakukan pekerjaan secara gratis, itu semua sangat mudah. Sepertinya perjuanganmu gagal. Tang Xiu, sebagai pesaing, kamu jelas kalah dariku. Sebagai seorang pria, kamu tidak memenuhi syarat untuk memberitahuku apa yang harus aku lakukan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, membuat Anda mati itu mudah, tetapi untuk membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian, saya khawatir itu memerlukan beberapa keterampilan. Dikatakan. Ye Tianzong berdiri, menatap Zhu Zecheng dengan penuh arti, dan berkata dengan ringan, Tuan Zhu tidak mempercayai saya sebelumnya, dan bahkan mempermalukan saya. Saya menyimpan hal-hal ini di dalam hati saya. Jika saya tidak mengatakannya sebelumnya, saya mungkin telah menyingkirkanmu. Jika kita terhubung dengan Tang Xiu, maka yang saya maksud adalah, Tuan Ye, jangan marah. Adalah kesalahan kami karena Tuan Zhu salah memahami Anda sebelumnya, jadi kami ingin menyampaikan permintaan maaf kami. Maksud kami adalah sebelum membahas bisnis spesifik kami harus memperbaiki kesalahan kami, yaitu menunjukkan ketulusan kami yang paling spesifik terhadap Tang Xiu. Jika operasinya baik, maka saya harap Anda bisa melupakan kesalahannya. Jika operasinya tidak ideal, maka kami akan bekerja sama dengan Anda dalam apapun yang ingin Anda lakukan. Apakah Anda puas dengan kata-kata saya? Presiden Song menyela Ye Tianzong, menyeringai dan memuji dengan senyuman kering. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.